ya. Nah, selanjutnya ini sudah selesai menghitung reaksi peletakannya. Timbul kita persamaan yang kedua saja. Pertanyaan kedua lagi adalah hitung momen. Artinya apa? Ini sudah gaya dalam. Hitung gaya momen lentur sebenarnya lah. Kemudian lintang, gaya lintang, dan gaya normal per bentang. Nah, di sini karena ada 3 bentang, A ke B, B ke C, dan C ke D. Berarti kita harus menggunakan 3 bentang. Nah, 3 bentang ini setiap bentangnya mempunyai 3 persamaan, yaitu persamaan momen lentur, persamaan gaya lintang, kemudian persamaan normal setiap bentang. Ya. Nah, kalau di sini 3 bentang, ya ketiga bentangnya harus ada ketiga persamaan ini. Nanti persamaan ini kita masukkan bentang A misalnya, A ke B, ada 2 meter. Nah, kamu bisa masukkan di titik A ini adalah X-nya sama dengan 0. Kemudian pada jarak setengah meter, pada 1 meter, 1,5 meter, dan 2 meter. Nah, berapa momen lenturnya, berapa gaya lintangnya, dan berapa gaya normalnya. Nah, itu artinya menghitung gaya dalamnya per bentang. Nah, cuma kita harus paham dulu bagaimana cara membuat persamaannya per bentang, atau membuat free-body diagramnya dulu. Ya, artinya setiap bentang ini harus paham, ambil kiri kanan atau kanan kiri yang sudah saya jelaskan waktu awal-awal perkuliahan. Nah, itu yang perlu diperhatikan. Nah, kita lanjut ya untuk menghitung gaya dalamnya seperti ini. Nanti kalau belum paham juga, nanti pokoknya langsung tanyakan saja ya, di instruksi lah, supaya tidak berlarut-larut. Nanti yang mana, karena kita bolak-balik nih, kita di layar ini tidak bisa langsung di papan tulis. Bisa papan tulis 1 masih kelihatan, papan tulis kedua kosong, nah bisa kelihatan. Tetapi kalau di dalam di layar laptop, kita tidak bisa melihat yang di atas tadi scrollnya, sehingga kita akan mengulang lagi. Nah, jadi berlanjut seperti ini. Nah, baiklah. Jadi dengan perbentang, kita mulai bentang A tadi. Gambar ulang yang sebenarnya. Gambar ulang yang sebenarnya. Ulang lagi ini di 1, yang di atas sekali. Di 1 2 ton, kamu gambar ulang. Kemudian P2 adalah 4 ton. Kemudian di titik A, titik B, titik dan D. Nah, ini di A-nya adalah yang ada hanya PA. PA 2,5 ton. Kemudian PB 3,5 ton. Nah, A-nya kan 0, tidak perlu dibuat lagi. A-nya 0, ya, jadi sendiri. Nah, ini kamu jaraknya 2 meter. Ini adalah 4 meter, kemudian adalah 2 meter. Setelah gambar ulang, nah kamu tentukan probability diagramnya mulai dari bentang A ke B. Nah, ini A ke B. Ya. Nah, A ke B ini dia jaraknya antara 0 sampai 2 meter. Nih. A ke B jaraknya adalah 0 sampai 2 meter. Ini bentang yang pertama. Nah, X-nya kita mulai dari titik A. Jadi berarti dia dari kiri ke kanan, ini X-nya. Ya, nah, dari sini. Nah, ke atas Y. Jadi ini X. Nah, sehingga kita potong di sini. Nah, kita ganti saja. Jadi membuat free-body diagram caranya kita potong. Mungkin yang warna hijau ya. Nah, kamu potong aja seolah di sini sembarang. Nah, ini A ke B. Kalau ambil yang ini, potongannya sebelah kiri, berarti sama saja dari kiri ke kanan. Ya, ini tadi. Nah, ini dari kiri ke kanan free-body-nya. Karena dipotong di antara A dan B. Yang titik potongan ini, ya. Nah, titik potongan ini jadi berupa variabel X. Dia jaraknya antara 0 sampai 2 meter. Nah, kalau gambarnya kepanjangan dipendeki saja tidak apa-apa, ya. Pendek saja tidak apa. Nah, kemudian muncullah sesuai kita yang ada tadi adalah ini, masukkan PA-nya 2,5 ton. Jaraknya X variabel 0 sampai 2 meter. Kemudian HA-nya tidak perlu lagi dibuat karena dia memang 0. Ya, sebenarnya tidak perlu, jadi dibuat ini. Dan memperbanyak saja sekian. Nah, kemudian pada titik potongan ini akan muncul gaya dalam yang kita selalu misalkan
positif. Nah, ingat yang kemarin saya jelaskan bahwa dari A ke B ini adalah dari kiri ke kanan. Nah, pada potongannya ini tampak dari kanan ini potongan bahwa momen yang positif adalah berlawan arah jarum jam. Nah, ingat sekali lagi itu ya. Nah, kemudian yang normal yang positif adalah ke kanan, sedangkan lintangan adalah ke bawah. Dan juga diperhatikan lintang yang ke bawah ini sebenarnya gaya ini adalah berintik ke sini pada potongan karena dia menggeser, bukan ada celah jaraknya. Nah, ini supaya kelihatan saja bahwa ini ada gaya geser, saya letakkan RX ini ke kanan sedikit. Padahal seharusnya yang sebenarnya itu adalah dia tepat di titik ini, di titik potongan. Nah, itu sebenarnya yang benar. Nah, tepat di titik potongannya. Nah, itu karena dia bergeser terhadap penampangnya tadi, itu namanya gaya geser. Ya, bergeser. Jadi tepat pada penampang. Sedangkan gaya normalnya dia tarik positif, misalkan dia NX adalah ke kanan. Nah, momennya adalah berlawan arah, jarum jamnya adalah momen yang positif. Nah, ini normal yang positif, bintang yang positif. Nah, jadi istilahnya prebody diagram ini, pemotongan kita ini selalu dimisalkan positif di dalamnya. Paham? Nah, yang positif jelaskan ini tadi. Nah, coba yang perhatikan yang waktu saya terangkan kemarin di pengertian dasar ya. Saya ganti mungkin kedua yang dulu. Yang namanya momen positif, saya ingatkan dari kiri kanan dan kanan kiri ya. Nah, ini dari kiri ke kanan, ini kanan ke kiri. Nah, ini kanan kiri namanya lah. Nah, dari kiri ke kanan potongannya yang momen positif ke sini arahnya M-nya. Nah, sedangkan normalnya ini lintangnya ke atas. Nah, ini yang positif. Tapi yang dari kanan, yang ini potongan yang di kanan ini, yang dari arah kiri kanan tadi, atau di kanan, nah potongannya sini kan. Nah, berarti yang momen positif ada yang ini. Nah, normalnya ini lintangnya. Nah, inilah selalu dimisalkan seperti ini. Selalu mengambil yang positif. Nanti kita mengambil bentang di kiri, dari kanan ke kiri. Nah, kita ambil berarti yang ini nanti, yang positifnya. Ya, yang ini nanti ya. Positifnya. Nah, untuk yang bentang A ke B, ini dulu bentang ke B ini positif. Nah, sehingga kita lihat titiknya. Ya, titiknya ini. Nah, jadi titik persamaan kita gunakan untuk membuat persamaan gaya dalamnya, perhatikan pada titik potongan. Nah, kamu bisa meletakkan titik ini titik E. Supaya jangan salah, supaya nyaman, supaya mudah melihatnya titik E. Ya, jadi sigma momen kita masukkan saja sigma momen titik E sama dengan 0. Nah, berarti mata kita tertuju terfokus pada titik potongan yaitu titik E. Yang menyebabkan momen apa? Hanya PA saja, kan terhadap titik E. Kemudian RX-nya, kemudian NX-nya, kemudian NX. Nah, pertama kita kerjakan dulu, coba lihat PA. Nah, PA dia garis kerjanya ke atas. Nah, terhadap titik E, jaraknya adalah dengan momennya adalah X. Ini, putarannya adalah ke arah jarum jam. Di sini. Nah, kan mutar ke atas. Karena ini, ya, posisi. Sehingga PA kalikan jaraknya adalah X. Nah, sedangkan AA-nya sudah 0 tadi, tidak perlu lagi. Kemudian RX-nya, karena RX-nya adalah garis kerjanya tepat di titik E, sehingga dengan momen RX ini 0. Sehingga momennya akan menyebabkan LX kalikan 0. Tidak dibuat saya sini ya. Nah, sebenarnya dibuat LX kalikan 0. Jadi saya buat ya. Nih. Kemudian ada lagi NX. Nah, dia tepat garis kerjanya adalah titik E. Berarti dengan momennya juga 0. Sehingga tidak saya buat lagi, sebenarnya X kalikan dengan 0. Itu. Nah, saya tidak buat lagi. Yang ada hanya apa? Nah, sudah momen MX adalah arahnya berlawan arah jarum jam, momen yang positif. Cuma di gambar ini dia berlawanan dengan membuat persamaan, dia akan jadi tetap negatif. Karena arahnya berlawanan tadi. Nah, cuma sebenarnya dia adalah momen yang positif kalau dia potongan yang
Tapi secara matematik dia ada berlawanan akan menjadi yang pakai yang ini negatif. Nah, sehingga apa? Sehingga persamaan mx-nya akan menjadi secara matematik dia akan adalah IA kalikan X. Y-nya berapa? 2,5. X-nya adalah variabel 0 sampai 2 meter. Inilah persamaan momen kita. Itu selesai persamaan momen. Itu untuk bentang A ke B. Pak, izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Surya Panguripan. Jadi misalkan bentang itu A dari C, artinya gaya yang ada di B itu masuk hitungan untuk momen, Pak. Yang A misalkan bentang A sampai C, Pak. Dan dipotong kanan. A sampai C potong kanan, kemudian berarti sini. Masukkan sini berarti. Nah, ini potongannya. Berarti masuk sini, satu masuk. Si A juga masuk. Ya, itu caranya. Untuk B itu kan X nanti Pak dihitung dari A sampai C. Nah, untuk B itu gimana Pak menghitungnya? Via P1 dikali berapa Pak gitu kan? X-nya kan A sampai C, sedangkan kan B itu di tengah-tengah Pak. Nah, kita buatlah titik mulai X-nya dari titik B. Sebelum mudah. Jadi X-nya mulai dari sini lagi. Jadi kalau ini kan sudah ada 2 angkanya. Jadi kalau VA kalikan tanda titik ini adalah nilainya adalah X. Nah, hasilnya sini adalah VA kalikan 2 plus X. Gitu caranya. Betul, ya. Nah, paham Pak. X dari sini. Ya, betul. Nah, bagus pertanyaannya. Nah, bagus ya. Nanti kedua, kita yang pertama dulu selesaikan dulu. Nanti kita bentang B ke C. B ke C kita potong di antara itu, lalu kita ambil kiri atau kanan. Terserah. Muhammad Surya bagaimana? Alhamdulillah paham Pak. Ya, bagus. Yang lain ada? Yang lain lagi? Nah, jadi pertanyaan Muhammad Surya bisa juga yang lain bisa mengikutinya. Nah, seperti itu. Nanti dicontohkan, kita cara bertahap saja. Permisi Pak. Juga, ya. Ya, siapa? Nama saya Ahmad Atela Almaskuri. Ya. Yang saya bingung itu MX itu kenapa mengarah ke atas Pak, bukan mengarah ke bawah ketika dipotong? Yang apa tadi? MX. Yang mutar MX ini. Ya kenapa itu? Ke arah berlawanan arah jarum jam. Kalau dipotong kenapa enggak searah jarum jam? Nah, inilah yang momen positif yang saya terangkan awal-awal kemarin di waktu pengertian dasar. Momen yang positif adalah kalau dari potongan di sini, dia momennya ke sini. Nah, momennya ke sini, ini momen yang positif. Tetapi karena dipotong di kanan sini, maka momen positifnya adalah ke sini. Nah, yang waktu saya terangkan di awal-awal kemarin, sudah momen yang positif, arahnya ke sini. Ya. Nah, itu jadi sehingga pemotongan ini momen yang positif itu adalah ini, karena kita misalkan selalu positif, baik momennya atau normalnya, dan di tengah adalah positif. Jadi ketika dipotong itu teruskan. Oh, jadi kalau dipotong itu ketika batangnya itu dipotong selalu positif ya arahnya ya. Betul. Kita misalkan supaya nanti waktu persamaan gaya dalamnya kita tahu yang mana negatif momennya. Nah, akan ketahuan dia negatif momennya. Nah, makanya dimisalkan dulu selalu positif. Ingatkan, dimisalkan selalu positif. Ya. Nah, yang mana amat adalah, nah ini karena ini kebetulan potongan di sini, kita mengambil A ke B. Nah, yang positif adalah yang ini, yang belum arah jarum jam. Kemudian normalnya adalah yang tarik. Kemudian lintangnya adalah yang ke bawah. Inilah momen lintang dan normal yang positif. Sedangkan nanti seandainya kamu mengambil dari D ke C, potong sini, lalu ambil yang kanannya. Nah, ini potongan sini kan di sini potongnya. Karena mengambil yang kanan, maka dimisalkan yang ini, yang positifnya. Momennya ke arah jarum jam, nanti lintangnya ke atas, dan normalnya adalah ke kiri. Oke, bagaimana? Ahmad Atela? Bagus pertanyaannya. Ya, makasih Pak. Jangan bisa paham. Ya, nanti kalau belum paham, bagilah ditanya-tanya, insya Allah, nanti saya bisa menjelaskannya. Ya, nah itu. Jadi pengertian dasar awal kemarin dibuka lagi, ya bukunya.
Nah ini jadi selalu kita memisahkan positif. Nah sekarang persamaan lintangnya. Yang kedua adalah persamaan ini sudah persamaan sudah dapat mx sama dengan 2,5x. Ini untuk bentang A ke B. Nah kemudian untuk yang persamaan lintang, nah ini menggunakan sigma pi. Kan lintang dia bergeser atas bawah terhadap penampangnya. Kalau momen perputaran, kalau normal dia juga adalah arah batang. Nah kalau ini tidak lurus batang dia. Nah lintangnya ini, jadi ini lintangnya, ya Lx-nya ke bawah. Nah coba lihat sebab nih, yang ada hanya PA, kemudian yang ada Lx, tidak ada yang lain lagi yang vertikal. Sehingga PA yang adalah yang positif ke atas, kita masukkan positif. Kemudian Lx-nya ke bawah. Nah minus Lx sama dengan 0. Sehingga Lx sama dengan PA, Lx sama dengan 2,5. Nah inilah persamaan di lintang. Nah persamaan lintang ini sebenarnya bisa juga didapatkan dari turunan momen, ya secara matematika seperti itu. Tapi saya sering menggunakan 3 persamaan keseimbangan, sigma m, sigma p, dan nanti terakhir adalah normalnya sigma n, sigma horizontal sama dengan 0. Nah ini yang terakhir. Cuma karena tidak ada gaya normalnya, ya nx-nya 0. Nah sudah ini sampai di sini, dapatlah dua persamaan gaya dalam. Ini adalah momen mx 2,5x, kemudian lx sama dengan 2,5. Ini lintangnya. Tapi kalau ingin diturunkan momen ini, nah bisa. Di turunan momen itu adalah di lintang. dmx per dx sama dengan lx. Tapi dia tidak berubah tanda, tetap saja lx. Itu kalau mengambil dari kiri ke kanan, mengambil A ke B dan kiri kanan, maka perubahan turunan dari momen itu adalah tetap tidak berubah tanda, tetap positif dia. Nanti kalau kamu mengambil dari D ke C, kanan ke kiri, nah ini kalau ingin diturunkan dia harus negatif, dia akan berubah tanda. Nah kalau lupa, nah itu yang jadi salah tadi. Maka sebaiknya saya gunakan sering adalah menggunakan sigma pi saja. Lihat gambar yang mana vertikal, nah itu saja yang dimasukkan. Nah lanjut dengan, nah ini mx sama dengan 2,5x tadi, persamaan momen diturunkan, nah dia akan jadi 2,5. Ini sama saja ya, ini sama dengan ini tadi. Nah, lihat sigma h sama dengan 0, tidak ada gaya horizontal, ya. Nah, HA plus NX, coba lihat lagi, tidak ada H-nya kan 0 tadi, ya karena H-nya ini 0, nah tidak hanya ada NX saja. NX sebenarnya inilah persamaan normalnya. Nah, buatlah tabel seperti ini untuk bentang A ke B. Nah, jadi contohnya seperti inilah. Buat A ke B 0 sampai 2. Lebih bagus itu kalau memang waktunya panjang dan gambarnya lebih kelihatan di plot diagramnya, itu akan mungkin akan lebih mudah melihatnya, ya, dan menggambarnya akan lebih mudah. Nah sebenarnya ini masukkan kamu gambar ulang lagi terakhir, ya tadi berapa PA berapa ininya, nah pertamanya dimasukkan. Jadi kalau dia, nah ini jaraknya adalah 0 sampai 2, jadi sini x-nya sama dengan 0 di titik A, x-nya sama dengan setengah di sini, x sama dengan 1 meter di sini, x sama dengan 1,5 meter di sini, x sama dengan 2 meter di titik B. Nah, titik A0, x sama dengan 2 meter di titik B. Kalau ingin bagus lagi di tabel, x sama dengan 0,25, x sama dengan 0,5, x sama dengan 0,75, x sama dengan 1, 1,25, 1,5, 1,75, dan 2. Nah, itu banyak lagi datanya. Jadi dengan menggunakan diagram tadi akan kelihatan titiknya itu lurus atau dia melengkung gambarnya. Nah kalau ini kan kelihatan dia, karena saya ambil 1 meter saja, ya dia akan kelihatan dihubungkan nanti di plot di diagramnya, dia akan kelihatan garis lurus. Tapi kalau kamu masukkan 0,5, nah masukkan 0,5 di sini, nah dia akan M 0,5 sama dengan 1,25. Kemudian kalau momen X sama dengan 1 meter, M1 2,5, ya kan? Nah masukkan sini
nilainya. Nah kemudian jaraknya lagi kalau masukkan lagi 1,5 meter. Nah ini M 1,5. Nah mungkin ya nilainya 3,75. Nah kemudian kalau masuk lagi dengan X sama dengan 2 meter di titik B, sehingga adalah MB. Titik dengan 0 adalah MA. Nah nilainya adalah 5. Nah kalau lintang lagi hanya nilainya ini, berarti dia walaupun X sama dengan 0, 0,5 meter, L sama dengan 1 meter, 1,5 dan 2, tetap saja dia nilainya 2,5 ya, karena dia memang 2,5. Juga dengan nilainya NA, ya tetap saja dia 0. 0,5 ya tetap juga 0, 1, 0, 1,5 juga 0, L ya. Nah usahakan nulisnya kalau dia memang di titik B, kalau lintang BA ya, karena nanti ada B kecil. Nah sehingga sambungannya kan B kecil. Nah sehingga lintang BC. Nah, ini lintang A, AB ya. Nah, ini lintang BA. Ini seperti inilah, udah digambar dulu, kemudian pertama dulu dimasukkan ke sininya, lalu kita hitung per bentangnya berapa jaraknya. Nah kalau sudah paham ya mungkin kita tetap menggunakan paling 1 meter ya. Nah, jangan langsung 0 sampai 2, tidak ada kelihatan garisnya hubungannya kemana. Kalau 0, 1 dengan terkalakan dengan 2 kan dia pasti dia akan kelihatan garis lurus. Tuh. Nanti kita masukkan ke gambar diagramnya. Kemudian lanjut lagi bentang B kecil. Bintang B kecil. Nah, bentang A ke B sudah oke ya. Nah, ada pertanyaan yang dari Muhammad Surya tadi. Dia kalau bentang kecil gimana? Jadi potong sini. Nah, caranya ya, potong sini, ambil yang kiri. Ambil yang kanan, terserah saja ya. Jadi ada kiri kanan, terserah kamu. Kalau yang kanan, ya ini yang masuk VJ dan V2. Tapi kalau yang mengambil dari B kecil, yang masuk adalah VA dan V1. Itu saja bedanya. Nah di contoh soal ini adalah dari B kecil itu adalah dari kiri ke kanan. Nah ini coba lihat bentang B kecil dari kiri ke kanan. Nah, sebenarnya LX akan sekali lagi bahwa sebenarnya X adalah tepat di sini ya. Nah, tepat di garis titiknya. Nah, pembesaran tadi tetap kita karena dari kiri ke kanan, sehingga pada potongannya akan muncul gaya dalamnya yang positif. Kita misalkan NX ke kanan, momen berlawan arah jarum jam, dan LX ke bawah. Nah, jaraknya sudah ada. Nah, lalu kita misalkan karena ini B kecil, nah pada titiknya mungkin kita misalkan titik F ya, nah titik F. Sehingga fokusnya kita pada potongan. Sedangkan jaraknya kita mulai adalah X-nya dari titik B. Nah, B-nya adalah terhadap titik C, jaraknya adalah 0 sampai 4 variabelnya. X-nya dari 0-nya dari titik B ini. Coba lihat. X dari titik B, dari kiri ke kanan. Sedangkan sini A ke B sudah ada 2. Nah, sehingga untuk membuat A-nya 0, ini kita habiskan saja. Membuat persamaan terhadap titik pada potongan titik M, kita buat titik MF sama dengan 0. Nah, sehingga kita akan mudah melihatnya, fokus kita mata adalah melihat pada titik potongan di F. Sehingga yang menyebabkan momen adalah VA, ya, dan sebagainya ke atas. Kalau titik F dengan momennya adalah ini 2 ditambahkan dengan X. Hilangan momennya. Nah, sehingga momen menyebabkan dia putaran ke arah jarum jam. Nah, pada titik F. Titik inilah nilainya. VA dikalikan dengan 2 plus X, itu ulangan momennya. Ingat, X variabel antara 0 sampai 4 nanti dimasukkan di tabelnya. Kemudian P1. Nah, P1 tanda titik F, dia mutar ke sini arahnya minus. Min P1 jaraknya adalah X. Sehingga min P1 kalikan X. Nah, sedangkan LX di sini karena tepat di titik F, tidak ada lengan momen. LX kalikan 0. Kemudian NX juga tepat di titik F kerjanya, sehingga NX juga kalikan 0. Nah, inilah yang tidak tulis lagi. Yang ada hanya momen. Momen jangan dikali-kalikan jaraknya, tidak ada jarak momen.
Karena momen sudah merupakan adalah gaya dikalikan dengan jaraknya, itu adalah momen. Jadi tidak ada lagi jaraknya, ya. Kalau ada jaraknya ya salah jadinya. Nah, jika memang dia perputarannya tepat pada titik F, berapa momen pada titik F ini? Nah, itulah, dan juga nanti angkanya juga dimasukkan 0 sampai 4 meter. Nah, secara matematik dimasukkanlah seperti ini. Tetap sama dengan 0. Nah, mx sama dengan 2,5 ruas kanan tadilah ke tindakan ini, mx-nya ke ruas kanan ini positif, yang tetap dalam posisinya. Sehingga saya ubah lagi mx-nya di kiri dan ini akan pindah ke kanan. Nah, sehingga 2,5 kalikan 2 plus x min 2x. Dan 2,5 kali 2 ada 5. Ini 2,5 kalikan x dan 2,5 x tetap min 2x. Nah, 2,5 x dikurangan 2x adalah 0,5x. Nah, inilah persamaan daripada momennya. Nah, ini bintangnya tetap ya, atas positif, ke bawah negatif. Nah, tadi adalah tanggal positif, berlawanan negatif. Nah, sekarang ini yang untuk yang persamaan lintang ya, dilihat yang ke atas adalah pi A, yang ke bawah adalah pi 1, yang ke bawah adalah Lx. Nah, sehingga yang ini yang ke atas positif pi A min pi 1 ke bawah min Lx ke bawah sama dengan 0. Nah, Lx sama dengan pindah ke ruas kanan, ya positif, ya ini tetap pi A min pi 1. Lx sama dengan 2,5 min 2, nah, sama Lx sama dengan 0,5. Selesai. Nah, lintangnya 0, ya, lintangnya 0. Nah, tidak ada, maksudnya lintang normalnya 0, ya, karena tidak ada gaya horizontal. Tapi kalau ini turunkan juga oke, sama saja. dmx atau dx sama dengan lx. Nah, ini 0,5. Nah, ya. Terakhir, sama dengan 0, kanan positif, kirinya nih negatif. Nah, karena tidak ada gaya horizontal yang bekerja pada ini, tidak ada, hanya ada nx saja. Nx-nya nx dengan 0. Ya. Nah, selesai persamaan untuk yang bentang kedua, masukkan saja lagi 0 sampai 4. Ingat, x-nya adalah dari titik B tadi. Ya, nah 0 sampai 4. Berarti kalau dari titik B, x-nya sama dengan 0, berarti dia adalah MB. Karena 0-nya adalah dari titik B. Nah, kemudian masukkan 0,5, 1, 1,5, kemudian 2, 2,5, 3, 3,5, dan 4. Nah, titik 4 adalah di titik C. Nah, ini dilihat lah gambar awal. Nah, ini sebenarnya ya melihat ulang lagi ya. Nah, ini dari titik ini sudah B, karena dari bentang B ke C ini adalah 0, sehingga dari titik 1, 2, 3, dan 4. Nah, ini di titik C sudah. Ya, M adalah momen MC. Nah, X sama dengan 0 adalah titik B. Nah, MB berapa nilainya? Dari A ke B berapa nilainya? Sedangkan dari B ke C berapa nilainya di B? Harus sama. Kalau tidak sama dia salah. Ya, kalau tidak sama salah. Coba lihat di Nah, nilainya tadi adalah waktu bentang A ke B, nilai MB-nya 5. Nah, kalau di sini dari B ke C, kalau X sama dengan 0, di MB juga harus sama dengan 5. Kalau tidak 5, salah. Nah, jadi tabelnya sama 5. Nah, kalau 5 berarti sudah benar. Masukkan X sama dengan 1, X1 5,5, M2, dan seterusnya. Nah, MC 7. Nanti waktu mengambil bentang C ke D, atau dari kanan ke kiri D ke C, nah pada MC ini juga sama dengan 7. Nah, masukkan ini lagi, karena ini memang 0,5, ya sudah, semuanya sama, 0,5. Juga yang NX-nya sama dengan 0. Nah, sebenarnya harusnya tulisnya seperti ini ya. Di buku itu saya mungkin ditulis lagi. Buat aja persamaan langsung seperti ini, mx berapa 2,5, kata mx sama dengan 2,5 tidak jadi masalah, bisa aja ini mx sama dengan 2,5, lx sama dengan 2,5. Nah, ini mx sama dengan 0. Nah, seperti inilah dibuat persamaannya.
atau langsung aja, atau yang penting bahwa MX adalah ini ya, jadi tidak terlalu banyak semuanya. Nah itulah bentang yang kedua sudah selesai, tinggal satu bentang lagi ya. Nah sebetulnya bentangnya adalah dari Pak, izin bertanya ya, Pak. ya silakan. Ya, sebelumnya tadi Bapak mengatakan kalau grafiknya itu dilihat bisa lurus atau melengkung. Nah, seperti yang kita tahu kan Pak, melengkung itu dikarenakan Pak ada unsur kuadratik Pak, ada unsur pangkat 2. Itu apakah Ya, mungkin Pak, apakah mungkin momentum untuk lengan momen itu ada unsur X pangkat 2 misalkan gitu Pak? Itu kalau nanti beban merata ya, sebenarnya nanti kalau beban merata dia akan melengkung gambarnya. Kalau beban merata, kalau beban titik tidak ada. Siapa? Ya. Terima kasih Pak. Ya, oke ya. Ada lagi, nanti kita beban merata. Contoh yang kedua ada beban merata. Itu dia akan melengkung karena dia persamaannya kuadrat. Betul ya, betul. Nah karena ini persamaannya tidak persamaan kuadrat, sehingga pasti dia garis lurus saja. Nah terakhir persamaan kita lanjut saja langsung ke bentang yang ketiga, bentang di kecil. Nah di kecil ini saya ambil dari kanan ke kiri. Ini dari kanan ke kiri. Nah, kalau ini panjangan X-nya kan 2 meter ya, bisa aja dipotong sini lagi. Nah, mana tadi gambarnya? Gambar ini saja ambil ya. Nah, gambar ini saja tadi. Karena diambil adalah C ke D, nah, mengambilnya di kecil, kanan ke kiri. Hingga X-nya ketemu lagi dari titik sini X-nya. Dari titik D, 0 sampai dia 2 meter adalah ke kecil. Jadi dari kanan ke kiri X-nya. Nah, karena dipotong sini, ambil bagian kanan, nah, sehingga yang ada hanya yang ini tadi. Nah, yang ada hanya ini. Nah, kan karena diambil ini dari kanan ke kiri, kita potong. Nah, LX-nya adalah, ingatkan, ini tepat di sini LX-nya. Nah, tepat di sini. Kemudian yang positif ke atas, MX-nya yang positif adalah arah jarum jam, kemudian NX-nya adalah ke kiri. Nah, inilah yang positif semuanya pada potongan yang ini ya. Nah, jaraknya apa? X ini, karena kita mengambil X-nya dari titik D. Nah, jadi ini X dari titik D ngambilnya. Jadi nolnya sini. Kalau X sama dengan 0 berarti titik D. Kalau X sama dengan 1 di sini. Jadi sama dengan 2 sini, 3 sini seterusnya, dan X sama dengan 4 adalah di titik Q. Nah itu nanti variabelnya. Oh bukan, ini 2 saja ya, jaraknya X 2 saja, mohon maaf. Jadi jarak X sama dengan 0 dia titik D, jarak sama dengan 1 mungkin di sini. Nah jarak sama dengan 2 adalah di titik Q, titik Q nanti. Nah sedangkan titik potongan ini kita fokus, kita namai saja FG. Nah mungkin ini ada titik G, ya titik G, sehingga membuat persamaan momen pada bentang G kecil ini adalah titik G sini. Nah siswa momen di titik G sama dengan 0. Ini kita buat ulang pribadinya. Nah yang menyebabkan momen pada titik G adalah PD terhadap titik G. Fokus kita mata melihat ke titik G, jangan ke lain-lain matanya. Nah sehingga putaran momen adalah ke sini. Nah ini adalah yang berlawan arah jamnya, sehingga dia akan negatif. Dan PD kalikan jaraknya adalah X. Sedangkan momen tetap ini positif, masukkan. Nah, sedangkan LX karena tepat dia di titik, garis kerjanya tepat di titik D, sehingga kita tidak buat lagi LX dikalikan dengan 0. Saya hapus. Kemudian NX juga karena tepat garis kerjanya di titik D, sehingga NX kalikan 0. Nah, sehingga juga saya tidak masukkan lagi. Nah kalau tidak paham ini kan tidak perlu dimasukkan, memperbanyak waktu kita. Nah sehingga dengan matematika kita akan dapatlah MX dengan 3,5 X. Ini persamaan yang selanjutnya untuk bentang yang ketiga. Kemudian sigma momen, sikal vertikal di atas positif, ke bawah negatif. Coba lihat yang ke atas LX positif. Nah yang ke bawah tidak ada, hanya ke atas PD. Masukkan PD sama dengan 0. Jangan dimasukkan yang horizontal, tidak ada hubungannya. Dimasukkan momen, tidak ada hubungannya.
vertikal, horizontal, momen. Jangan digabung, tidak bisa. Ya, arah ke kiri ke kanan tidak ketemu dengan yang arah ke atas ke bawah. Lagi perputaran, ya, tidak ada. Ya, jangan salah itu yang diperhatikan. Nah, sehingga dapatlah Lx-nya min 3,5. Dalam matematika, nah, Lx adalah min PD. Nah, sebenarnya PD ini Lx-nya ini bukan dia ke atas sebenarnya, jadi dia akan sebenarnya dia negatif ke bawah. Itulah arah Lx, dia akan ke bawah jadinya. Nah, dimasukkan semua X sama dengan 0 di sini, semua akan bisa dihitung momennya. Nah, kemudian saya buat tabel lagi, sedangkan sigma H sama dengan 0, kanan positif, kanan positif ya, kirinya negatif. Karena tidak ada gaya horizontal, sehingga hanya persamaan lintang A normal saja. Ini yang normal saja, ini persamaannya ya tidak ada gaya horizontal, otomatis dia NX0. Nah, masukkan lagi ke tabelnya. D kecil, lihatkan dari D adalah titik 0, ini adalah MD. Dari titik 1, M1 3,5. Nah, kemudian X sama dengan 2 pada titik I, 7. Nah, titik I ini sama tidak dengan bentang yang apa namanya B kecil tadi. Kalau sama berarti benar sudah, kalau tidak sama salah. Nah, coba lihat tadi tentang B kecilnya. Nah, M3 7. Nah, berarti sudah sama dengan bentang B kecil. X dengan 2 dia akan 7. Nah, ini selesai, kita semua sudah menghitungnya, ini tetap, ini juga tetap, tidak ada berubah. Nah, baru kita masuk diagram kayak dalamnya. Nah, kita gambar ulang sebenarnya. Ya, dalamnya ini adalah 0. Tidak perlu lagi dibuat. PA-nya masukkan ke atas. Jadi sebenarnya PA-nya usahakan di sini letaknya lah. Nah, atas ini PA-nya 2,5 ton, gambar ulang. Yang kemudian PD-nya sebenarnya tepat ini ya. Nah, tepat PD sama dengan 3,5 ton. Jadi digambar ulang seperti ini. Lalu kita bisa melihatnya. Nah, sebelum menggambar diagram bidang gaya dalamnya, gambar ulang dulu reaksi dan aksi yang sebenarnya seperti ini. Gambar ulang lagi, sudah selesai, baru di bawahnya kita gambarkan diagramnya. Nah, tadi kita masukkan, jadi jangan sampai ini kan ringkas ya. Nah, seharusnya kamu masukkan tadi di sini adalah X sama dengan 1, pada bentak AB ini adalah 2,5, masukkan sini. Nah, ini masukkan nilainya persis semua. Kemudian pada X sama dengan 1 di sini, dengan 2, dengan 3, dengan 4 di titik C. Nah, ini nilai ini akan dimasukkan. Ini juga dimasukkan, angkanya ini juga dimasukkan. Nah, sehingga jelas titik-titik ini adalah menunjukkan dia garis lurus. Itu juga yang ini tadi, 2,5 dengan ini kan garis lurus dia. Miring. Nah, ini juga masukkan angkanya. Nah, jadi masukkan angka ini tadi, yang titik pada titik AB, ABC, 5, 5,5, 6, 6,5, 7. Nah, jadi dimasukkan sini. Nah, titik dengan skala, tapi ini pakai skala ya. Kalau ini skala 5, berarti ini 2,5 sini. 5. Kalau skala 5,5, mungkin karena ini adalah naik sedikit, 5,5, ini 6, ini 6,5. Nah, sehingga titik-titik kita hubungkan dia akan jadi garis lurus. Nah, begitu yang masuk dari D ke C, X sama dengan 0 dia 0, kemudian X sama dengan 1 di sini, nah dia ada nilainya adalah 3,5. Nah, dia juga akan positif. Nah, sepertilah menggambar bidang gaya dalamnya, diagramnya. Jadi semua masukkan angka-angka ini sama ketemu waktu saat D ke C dia di C 7 sama dengan waktu B ke C, titik C juga 7. Nah, waktu A ke B, B-nya adalah 5. Nah, waktu B ke C, B-nya juga 5. Nah, sama. Berarti dia nyambung. Nah, kalau seperti ini, ya, gaya luarnya P1 dan P2 tidak ada gaya lain. Nah, seperti ini, ya, sehingga momennya harus sama nyambung ini. Kalau tidak menyambung, berarti salah. Nah, itu saja saya mengontrolnya. Kalau kamu ambil gambarnya di sini ada 4 misalnya lah, ini 4,
Lalu di sini 5, nah sudah salah. Nah, kecuali nanti ada di sini saya masukkan beban momen. Nah, ini akan tidak sama. Paham? Ya, kalau tidak ada beban momen, tetap ini sama. Angkanya sama di sini. Kalau ada beban momen, nanti baru dia akan bisa ke atas atau ke bawah, tidak sama pada titik B. Nah, itu nanti ya. Itu nanti ada beban momennya. Nah, kemudian kalau lintang, nah usahakan menggambar gaya lintangnya adalah yang ke atas positif, yang ke bawah negatif. Kalau momen tidak jadi masalah, yang penting tandanya positif ada. Nih, baik ke bawah atau ke atas jadi masalah. Tetapi kalau lintang usahakan yang ke atas adalah positif, yang ke bawah negatif. Nah ini tadi titik A lintangnya adalah 2,5. Nih ya, titik pada 1 meter juga 2,5. Masukkan sini, jangan untuk yang gambar ini. Ya, ini ada gambar yang ringkas, tetapi yang sebenarnya kita buat angkanya. Nah, pada X sama dengan 2 meter adalah titik A, B. Nah, ini juga buat ini AB ini terus seperti ini. AB adalah 2,5. Nah, ini dari lintang, ini adalah lintang dari lintang B ke A. Nah, ini waktu bentang B kecil, nah ada lintangnya tadi B kecil. X sama dengan 0, lintangnya dia di sini ya. Nah, coba lihat tadi waktu B kecil lintangnya. Jadi dari apa B kecil. Nah, B kecil. Nah, waktu X sama dengan ini X sama dengan 0, dia 5 meter, momennya lintangnya adalah 0,5 ya. 0,5 positif. Nah, sedangkan bentang jadi dibuat LBT, waktu bentang di sini dia adalah LDA. Nah, sebenarnya LDA 2,5, tetapi dia masih waktu LBT-nya dia 0,5. Nah, sehingga dia di sini kita buat 0,5 ya. Nah, ini buatlah 0,5. Tapi skalanya hampir sama setengahnya, harusnya ke bawah lagi. 0,5 kan dari 2,5 dibandingkan ini 1, 2, setengah. Nah, harusnya setengah itu di sini. Nah, jadi buatnya kamu skalanya yang 0,5 itu di sini. Nah, ke bawah lagi. Ini skalanya tidak tepat nih. 0,5 ya. Ini 0,5. Jadi setengahnya sini. Jadi skala gaya buat saja. Skala gaya bintang kalau di sini 1, 2, 2,5 dengan menggunakan mm blok bisa kelihatan. Nah, kemudian yang setengahnya dari setengah, kalau ini 1 berarti setengahnya sini. Nah ini gambar sebenarnya 0,5. Tapi dengan jarak X sama dengan 1, 0,5, jarak 2, 0,5, jarak 3, 0,5. 0,5 positif. Ya. Nah, kemudian dari bentang I kecil, di kecil bentang lintang di kecilnya 3,5 negatif. Nah, kembali tandanya ini. Jadi kita buat skalanya 3,5, 1, 2, 3, nah 3,5 ini. Nah, kemudian pada X sama dengan 1-nya ke sini juga 3,5. X sama dengan 2-nya juga 3,5 negatifnya. Nah, beginilah cara menggambarkan bidang lintangnya. Jadi gunakan skala tingginya 1 ton itu berapa senti ya kalau masukkan, atau berapa mili gitu ya. Nah, itu membuat skalanya. Gitu dia dengan momen tadi. Nah, 2,5 ton atau 1 ton meter berapa tingginya? 1 senti atau setengah senti. Nah, itu tergantung media kamu yang kamu gunakan. Nah, sedangkan untuk bidang normal kalau tidak ada gaya normal tadi, NX-nya semua dari A ke B adalah NX-nya 0, ya 0 semua. Jadi ini 0, 0, ini juga 0, 0, 0, 0, 0, ini juga 0. Jadi begini. Selesai kita menggambar bidang gaya dalam, bidang gaya momen, momen lentung dan gaya lintang kemudian normal. Nah, inilah soal yang pertama yang sederhana sekali seperti ini waktunya kalau menjawab yang pelan-pelan. Tetapi kalau sudah kamu istilahnya sudah tingkat yang mahir, mengerjakan sering latihan, nah ini akan cepat sekali selesai. Yang penting cara pengerjaannya, pelaksananya
bagaimana cara penyelesaiannya. Itu yang perhatikan dulu. Nah, silakan kalau pertanyaan. Ini yang ringkas sekali, tidak ada gaya normalnya, tidak ada gaya aksi luarnya, tidak ada gaya apa namanya beban merasanya, tidak ada beban momen. Nah, ini contoh satu kita sudah selesai.